Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ananda sekalian? Semoga selalu sehat dan semangat di pembelajaran online ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 3C, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doa kami. Pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat membaca wacana dan dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. Kemudian dapat menuliskan pengalaman bermusyawarah di kelas dan dapat melakukan praktik bermusyawarah dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajaran di pembelajaran 4. Baiklah Ananda sekalian, kita mulai di pembelajaran 4. Ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari plastik. Sampul buku terbuat dari plastik. Penggaris terbuat dari plastik. Botol minuman terbuat dari plastik. Benda apa lagi yang terbuat dari plastik? Nah, kita akan pelajari berikut ini. Banyak benda di rumah yang terbuat dari plastik. Misalnya, peralatan makan seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman untuk kesehatan. Nah, bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Ini sifat plastik. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Terurai itu artinya dapat menyatu dengan tanah atau artinya dapat berubah wujud dari plastik ke wujud yang lain yang dapat terurai atau dapat membusuk. Nah, waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R yaitu terdiri dari reduce, berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Kemudian reuse, berarti menggunakan kembali. Recycle, artinya mendaur ulang barang. Kemudian replace, artinya mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Nah, kita akan bahas. Yaitu reduce itu maksudnya apa sih? Reduce adalah mengurangi sampah yang kita hasilkan. Contohnya, misalnya kalian bawa bekal makanan menggunakan kotak makanan dari rumah. Kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Nah, jadi bungkus makanan tidak dari plastik kita bawa, tapi kita bawa kotak makanan. Tuh, mengurangi sampah. Jadi kemana-mana kita tidak buang sampah plastik, tapi tempat makanan kita bisa bawa pulang kembali. Kemudian reuse, berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Nah, contohnya yang kalian pernah jumpai, contohnya di mall sekarang sebagian tidak menyediakan plastik, tapi menyediakan seperti goodie bag atau bahan yang sejenis semi kain. Nah, jadi bisa dipakai kemudian tidak langsung dibuang. Nah,
belanja berikutnya bisa digunakan kembali. Artinya setelah digunakan bisa disimpan, kemudian digunakan kembali berikutnya. Kemudian gunakan seterusnya gitu. Apabila kotor bisa dicuci. Nah, itu contohnya reuse, artinya berarti menggunakan kembali, tidak memakai plastik yang langsung kita buang. Kemudian recycle artinya mendaur ulang barang. Contohnya gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Sedotan dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Atau misalnya kardus. Kardus bekas tempat blender misalnya atau kipas angin bisa kalian gunakan sebagai tempat mainan atau digunakan untuk mainan. Nah, itu artinya mendaur ulang barang. Kemudian replace, mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali pakai. Misalnya, mengganti penggunaan styrofoam yang putih itu, styrofoam seperti busa itu, dengan kotak makanan atau bekal. Jadi, misalnya kita saat membeli nasi uduk, kita sudah bawa bekal atau mangkok sendiri, dibawa ke tempat penjual. Jadi, dari pihak penjual tidak menggunakan styrofoam. Seperti itu, artinya replace, mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali pakai. Setelah kita pakai, bisa dipakai kembali dengan cara dicuci dahulu. Itu. Baiklah Nanda sekalian, kita langsung ke halaman 19. Ayo berdiskusi. Silakan kalian simak dan silakan kalian salin di buku kalian. Berdiskusi pada pembelajaran kali ini masih tentang 4R, yaitu tadi reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, gerakan 4R ini tindakan yang sudah aku lakukan. Contohnya seperti yang dibacakan Miss tadi di Ayo Membaca di halaman 18. Yaitu untuk reduce yaitu membawa bekal makanan menggunakan kotak makan sendiri. Kemudian di reuse, membawa tas belanja atau goodie bag untuk belanja lagi berikutnya. Kemudian recycle, membuat tempat pensil dari kardus snack misalnya. Pernah dilakukan? Pernah ya. Kemudian replace, membawa kotak makanan sendiri atau sejenis Tupperware untuk tempat jajan. Nah, itulah tindakan-tindakan atau contoh yang bisa dilakukan dari gerakan 4E, reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi di sini yaitu tentang musyawarah. Di rumah Nina ada banyak mainan yang terbuat dari plastik. Beberapa mainan sudah tidak dimainkan lagi. Nina dan Adi berencana untuk menyumbangkannya kepada tetangga yang membutuhkan. Nina dan Adi pun bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang akan diberikan mainan. Nah, musyawarah sangat bermanfaat. Salah satu manfaat musyawarah adalah melatih untuk menyampaikan pendapat. Ketika bermusyawarah, kita bebas menyampaikan pendapat. Namun, pendapat harus disampaikan dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik? Yang pertama adalah angkatlah tanganmu sebelum menyampaikan pendapat. Setelah itu, yang kedua, gunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat. Nah, kemudian yang ketiga, sebaiknya kalian apabila ada teman atau rekan yang menyampaikan pendapat, tidak memotong pembicaraan atau memotong apa yang disampaikan temanmu dalam musyawarah tersebut. Itu. Jadi, cara yang baik dalam berpendapat atau berpendapat di suatu musyawarah adalah angkatlah tangan, kemudian sampaikan pendapatmu dengan bahasa yang santun atau bahasa yang baik, dan apabila ada rekan sedang berbicara, maka hindari untuk memotong pembicaraan temanmu tersebut. Itu. Nah, sekarang, ayo mencoba menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Buatlah kelompok dengan 4 temanmu. Pilihlah salah satu permasalahan berikut.
kemudian dimusyawarahkan bersama. Baik, kita langsung ke halaman 20. Ya, kita akan coba praktekkan ya. Kita akan bahas bersama. Di halaman 20, yang pertama, penggunaan yaitu pendapat yang akan disampaikan dalam bermusyawarah. Contohnya, penggunaan benda-benda yang terbuat dari plastik. 2, cara mengurangi sampah plastik. 3, cara memanfaatkan plastik bekas pembungkus sabun cuci. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita musyawarahkan. Nah, setelah dimusyawarahkan hal-hal tersebut mengenai 3 hal ini, maka pertanyaannya adalah, simak apa yang disampaikan, kalian bisa tulis. Ceritanya kita sudah melakukan musyawarah, yaitu membahas tentang penggunaan benda yang terbuat dari plastik, bagaimana cara mengurangi sampah plastik, dan bagaimana cara memanfaatkan sampah plastik atau bekas plastik pembungkus sabun cuci. Nah, setelah melakukan musyawarah, pertanyaannya adalah 1, bagaimana cara menyampaikan pendapat yang santun saat musyawarah tersebut? Maka, seperti yang Miss sudah sampaikan di awal, bagaimana caranya? Caranya adalah angkat tangan sebelum menyampaikan pendapat dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Itu cara menyampaikan pendapat yang baik. Nah, bisa ditambahi dengan dilarang memotong pembicaraan teman apabila teman masih menyampaikan pendapat. Itu juga boleh, ya. Kemudian yang kedua, apakah ada temanmu yang berbeda pendapat denganmu? Biasanya dalam suatu musyawarah, ada tidak yang berbeda pendapat? Ada. Ya, ada 1 atau 2 mungkin yang berbeda pendapat. Ada ya. Karena bermusyawarah itu pasti terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapmu kepada teman yang berbeda pendapat? Sikap kita yang baik, yang benar adalah tetap mendengarkan dan menghargainya. Meskipun apa yang teman kita sampaikan berbeda pendapatnya, tetap harus kita dengarkan dengan baik dan kita hargai. Karena setiap kita mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapatmu? Apabila dalam suatu musyawarah sudah sepakat, ada satu keputusan yang diambil, ternyata itu adalah mungkin pendapat temanmu dan pendapatmu tidak diterima, apakah kamu tetap akan melaksanakan hasil musyawarah? Bagaimana sebaiknya? Iya, kita peserta musyawarah kalau sudah sepakat ada satu keputusan dalam musyawarah, meskipun itu bukan pendapat atau usulan kita, maka kita harus melaksanakannya, mengikutinya hasil musyawarah tersebut dengan lapang dada atau dengan ikhlas. Karena keputusan bersama dalam musyawarah itu adalah keputusan yang harus dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah. Nah, itulah tentang musyawarah. Semoga Ananda bisa memahami dan kita suatu saat akan praktekannya insya Allah ya. Kita lanjutkan di Ayo berlatih. Ayo berlatih pembelajaran 4. Soalnya, perintahnya adalah kerjakan soal-soal berikut. Soal pertama, pertanyaannya, tuliskan sifat-sifat benda yang terbuat dari plastik. Tadi di awal sudah disampaikan. Itu di halaman kurang lebih 19 ya. Nah, Miss langsung isi saja, kalian silahkan tulis ya. Sifat dari benda terbuat dari plastik adalah ringan, tahan air, bahan termasuk isolator. Artinya bahan isolator itu apa, Miss? Yaitu bahan yang tidak dapat mengalirkan atau menghantarkan panas. Kemudian tidak mudah pecah. Itu ada 4 ya, ringan, tahan air, termasuk bahan isolator atau bahan yang tidak menghantarkan panas. Kemudian tidak mudah pecah.
Ya, kemudian yang kedua, tuliskan gerakan 4R yang sesuai dengan kegiatan pada gambar. Setelah itu, buatlah kalimat sesuai gambar tersebut. Nah, pada gambar pertama, gambar A adalah banyak kardus-kardus di sini ya. Mungkin kardus membungkus, mungkin ada yang kipas angin, mungkin pembungkus blender dan lain sebagainya. Nah, ini ada anak-anak berkumpul. Mereka gunakan untuk apa? Mereka gunakan kembali. Jadi, dari kardus-kardus tersebut mereka buat mainan. Nah, ini dia. Maka termasuk kegiatan apa? Replace atau memanfaatkan barang yang tidak terpakai lagi, atau lebih pasnya adalah yaitu replace, mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali pakai, atau replace. Kemudian berikutnya adalah di gambar kedua. Di gambar kedua ada seorang, gambar B, ada seorang ibu sedang belanja ke pasar. Nah, ibu tersebut belanja ke pasar tidak menggunakan plastik, tetapi membawa keranjang atau tas belanja. Nah, kegiatan ini termasuk kegiatan apa, Nak? Reuse. Ya, kegiatan reuse. Kegiatan reuse artinya kegiatan menggunakan kembali barang sekali pakai menjadi barang yang terpakai kembali atau barang berulang-ulang. Contohnya seperti goodie bag, dipakai sekali tapi bisa dipakai untuk berulang-ulang kali. Ya, apabila kotor bisa dicuci. Termasuk kegiatan reuse. Kemudian yang gambar C, ada anak-anak sedang membuat pot bunga dari botol plastik. Nah, maka disebut recycle. Artinya mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Recycle. Nah, sekarang setelah ditentukan dari kegiatan gambar tersebut, kegiatan yang mana termasuk bagian apa, setelah itu kita buat kalimatnya. Nah, untuk kalimat yang A, kalimat replace. Nah, contoh kalimatnya adalah kardus bekas dibuat mainan anak-anak, atau kardus bekas dibuat mainan oleh anak-anak. Kemudian kegiatan reuse, menggunakan kembali. Ibu ke pasar membawa keranjang dari rumah, atau membawa tas belanja dari rumah. Tidak menggunakan plastik. Kemudian yang ketiga, kegiatan recycle. Ani dan temannya membuat pot bunga dari botol plastik, atau botol minum plastik, atau botol plastik bekas. Nah, itu kalimatnya. Kemudian untuk yang ketiga, tuliskan cara menyampaikan pendapat yang baik. Ya, untuk yang ketiga Miss juga sudah sampaikan. Yang pertama adalah angkat tanganmu, kemudian sampaikan pendapatmu dengan bahasa yang santun. Nah, silakan kalian tulisnya. Kemudian apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, maka harus didengarkan lebih dahulu. Gitu. Tidak boleh memotong pembicaraan temannya. Cukup. Kemudian yang keempat, Tina, Deka, dan Rahma memiliki banyak sampah botol bekas di rumah mereka. Mereka bermusyawarah untuk menentukan cara mengolahnya. Menurut Tina, botol-botol tersebut lebih baik dibuat mainan saja. Berarti apa itu termasuk? Replace ya. Kemudian menurut Deka, botol plastik tersebut dijual saja kepada tukang loak. Artinya bisa dimanfaatkan oleh tukang loak. Tukang loak bisa dijual dan bisa menghasilkan uang oleh mereka. Nah, jika kamu menjadi Rahma, pendapat apa yang akan kamu sampaikan? Tuliskan pendapatmu. Nah, kalau contoh pendapat Rahma diantaranya adalah botol-botol bekas bisa didaur ulang. Misalnya
dijadikan pot bunga itu. Apabila kalian mempunyai pendapat sendiri, boleh silahkan kalian tulis di situ. Baiklah Anda sekalian, untuk pembelajaran 4 sudah selesai. Kita lanjutkan di pembelajaran 5. Baiklah Anda sekalian, kita lanjutkan di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat membaca wacana dan mengidentifikasi informasi dengan tepat. Kemudian, dapat mengidentifikasi kembali bahan yang terbuat dari kaca, logam, karet dengan tepat. Kemudian, dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet dengan tepat. Kemudian dapat melakukan musyawarah serta dalam menyampaikan pengalamannya dalam musyawarah. Kemudian dapat mengenal satuan pengukuran. Nah, itu tujuan pembelajaran di PB5 ini. Baiklah, kita langsung saja pembelajaran 5. Ayo mengamati. Benda-benda di sekitar kita terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kertas, ada benda yang terbuat dari plastik. Sekarang kita akan pelajari benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Ya, kalau tadi dari plastik atau kertas, sudah ya. Nah, kemudian ayo mengamati. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kaca. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari logam. Benda di sekitar kita juga ada yang terbuat dari karet. Amatilah benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kaca. Amatilah juga yang terbuat dari logam. Amati juga yang terbuat dari karet. Nah, sekarang di tabel di sini ada sebuah gambar. Di buku kalian di halaman 23 ada sebuah gambar di indoor atau di dalam rumah. Itu kira-kira di mana lokasinya? Ada di dapur atau di ruang dapur. Nah, silakan kalian simak dan salin apa yang disampaikan. Benda yang terbuat dari kaca, contohnya yang ada di sini, kira-kira apa? Ada toples. Kemudian blender. Blender ada yang dari kaca atau dari plastik juga ada. Kemudian piring. Piring plastik bisa atau piring kaca juga bisa. Kita menyimpulkan piring terbuat dari kaca ya. Kemudian benda-benda yang terbuat dari logam. Kulkas, kemudian kompor, logam, kemudian pisau, gunting. Nah, itu terbuat dari logam. Kemudian yang terbuat dari karet bisa, yaitu karet yang digas. Jadi digas itu ada selang juga, itu juga terbuat dari karet. Cuma di sini di gambar tidak terlihat ya, selang gas ya. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan terbuat dari karet juga bisa. Sendok untuk ulek bumbu itu juga bisa yang terbuat dari karet ya. Lanjutkan di halaman 24. Silakan kalian checklist di halaman 24 benda-benda yang termasuk dari logam. Kemudian silakan kalian silang pada benda-benda yang terbuat dari karet. Nah, di bawah ini sudah ada benda-benda, contoh benda yang terbuat dari kaca. Nah, dari kaca ada toples akuarium, itu dari kaca. Kemudian toples makanan, kacamata, cermin, itu terbuat dari kaca, ya. Nah, sifat bahan kaca yaitu tembus pandang, tahan air dan tahan panas. Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Kaca juga digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan makan dan masak karena tahan air dan tahan panas. Namun, bahan kaca juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu mudah pecah. Maka harus hati-hati apabila menggunakan bahan yang terbuat dari kaca. Kemudian benda yang terbuat dari logam. Ada panci, ada panci, kemudian ada sendok atau ada susruk. Itu terbuat dari logam.
Nah, bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Kalau di sini termasuk bahan apa? Aluminium ya, stainless. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Berarti padat ya, kaku. Logam juga tidak menyerap air dan tahan api. Logam cepat menghantarkan panas atau disebutnya konduktor. Bahan penghantar panas yang baik. Kalau tadi isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Oleh karena itu, logam banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak seperti panci, wajan, dan cerek. Mengapa bahan atau peralatan dapur untuk memasak itu dapat menghantarkan panas yang baik? Karena agar masakan yang kita masak cepat matang. Tuh. Kemudian yang C, benda terbuat dari karet. Karet bersifat kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis. Elastis itu artinya lentur. Elastis, lentur. Itu apa ya? Lentur, elastis itu sama lah ya. Artinya karet dapat elastis adalah artinya karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu namanya elastis ya. Atau lentur elastis, yaitu karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Itu artinya elastis. Karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alas sepatu, dan membungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur, tapi tidak tahan api. Jadi jangan sampai peralatan di rumahmu yang terbuat dari karet terkena api. Karet yang terkena api akan meleleh. Karena termasuk bahan yang tidak dapat menghantarkan panas yang baik. Artinya karet itu penghantar panas yang buruk. Artinya lama-lama akan meleleh, gitu, akan termakan oleh panas tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, jawablah soal-soal berikut. Mengapa logam digunakan sebagai bahan untuk membuat panci? Mengapa? Karena dapat menghantarkan panas yang baik. Gunanya panci untuk apa, Nak? Memasak. Jadi, agar memasaknya kita cepat matang, maka alat-alat dapur biasanya terbuat dari logam. Agar dapat menghantarkan panas yang baik. Cepat panas memasaknya, cepat mendidih. Akhirnya masakan kita cepat masak. Kemudian yang kedua, benda apa saja yang terbuat dari karet? Bisa karet gelang, sendal atau alas kaki, ban, sepatu boot, sarung tangan, dan yang lain sebagainya yang ada di gambar halaman 24 yang tadi disampaikan oleh Miss. Nih. Oke, baik. Yang ketiga, apa kekurangan kaca sebagai bahan membuat peralatan makan? Nah, kekurangannya tadi sudah disampaikan di awal oleh Miss, yaitu kelemahan dari kaca adalah mudah pecah, maka memegangnya harus lebih hati-hati. Baiklah Anda sekalian, mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet sudah. Kita lanjutkan di bercerita kembali tentang musyawarah. Memasak bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan, seperti yang dilakukan oleh Lani dan keluarganya. Pada hari libur, keluarga Lani berkumpul di rumah. Mereka berencana mempersiapkan makan bersama. Mereka pun bermusyawarah untuk membagi tugas. Karena semua pandai masak, semua setuju ibu bertugas memasak. Karena ibu pandai masak, maka semua setuju ibu yang bertugas masak. Ibu dibantu oleh Lani yang gemar memasak. Ayah bertugas menyiapkan dan merapikan meja makan. Semua melaksanakan hasil musyawarah dengan gembira. Musyawarah penting dilakukan sehari-hari karena memiliki banyak manfaat. Manfaat musyawarah diantaranya adalah 1. Melatih kita menyampaikan pendapat. Jadi apabila kita mempunyai pendapat yang berbeda dalam musyawarah, sampaikan saja. Yang penting jangan lupa dengan cara yang santun, bahasa yang baik. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil lebih adil. Keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Jadi dalam musyawarah, setelah beberapa pendapat disampaikan, akhirnya akan memutuskan satu hasil keputusan musyawarah. Nah, insya Allah hasil keputusan musyawarah itu terbaik karena sudah dimusyawarahkan, dibahas bersama. Kemudian masalah lebih cepat selesai. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Dan yang kelima, melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Nah, apabila ada yang
berbeda pendapatnya, kita tetap mendengarkan dan menghargainya. Kemudian, agar manfaat musyawarah dapat dirasakan, maka seluruh peserta musyawarah sebaiknya menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan gembira dan ikhlas. Apakah kamu pernah melakukan musyawarah? Pernah tidak, anak-anak? Pernah mungkin di rumah ya, dengan ayah bunda ya. Nah, kalau di sekolah karena memang belum offline, belum dilakukan di kelas 3 ini. Insya Allah apabila sudah offline, kita akan praktikkan ya. Kita lanjutkan di halaman 26. Ayo berhitung. Ya, di ayo berhitung kali ini, tadi yang sudah disampaikan di tujuan pembelajaran, kalian melakukan pengukuran satuan di sini tentang meter, sentimeter, kemudian milimeter, yaitu satuan panjang baku. Dulu mungkin di kelas 2 masih ingat kalian ada satuan panjang tak baku. Artinya adalah satuan panjang yang ukurannya hanya melalui jengkal, depa, langkah, dan sebagainya. Kalau ini satuan panjang atau satuan pengukuran panjang baku, yaitu dengan penggaris bisa. Nah, penggaris ini satuan baku. Mengapa disebut satuan baku? Karena ada aturan tertentu atau ukuran yang bisa dihitung. Satuannya ada sentimeter, kilometer, hektometer, dan sebagainya. Nah, Miss akan sampaikan di pembelajaran kali ini. Satuan panjang baku di kelas 3 ini ada, kalian Miss harapkan dapat menghafalkannya ya. Ini tugas menghafalkan satuan panjang ya, yaitu satuan panjang baku yang kalian pelajari kali ini di pembelajaran 5 adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, meter, sentimeter, milimeter. Miss ulangi, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oh maaf, Miss kelebihan 1 ya. Baik, Miss akan hapus yang itu. Miss ulangi, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter langsung. Ini tidak ya. Setelah meter di sini sentimeter. Nah, di sini Miss ganti milimeter. Nah, ini Miss kelebihan. Miss hapus ya. Jadi satuan panjang baku itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Baiklah anak sekalian, kalian bisa lihat di bukumu halaman 26. Ya, di situ ada penggaris termasuk alat ukur satuan panjang, ada sentimeter ya. Kemudian suatu satuan panjang dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya. Hubungan antar satuan panjang adalah sebagai berikut. Nah, di buku paket kalian sudah ada di halaman 26, Miss tulis kembali. Yang kalian pelajari sementara adalah meter, kemudian sentimeter dan milimeter. Jadi kurang lebih di yang kalian pelajari di sini ada yang Miss kotak ini. Jadi meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Yang sering digunakan meter ke sentimeter ke milimeter. Itu. Tapi Miss harapkan kalian hafalkan ya. Tugas video silahkan kirim ke WA Wapri guru tematik masing-masing hafalan satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Miss boleh tidak kalau diloncat-loncat? Yang penting hafal dari 7 satuan berikut. Tidak boleh. Ini harus urut. Wajib urut. Tidak boleh kilometer langsung dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Baru hektometer, kemudian meter. Tidak boleh. Nah, jadi harus berurutan. Maka hafalkanlah satuan panjang ini. Nah, paling lambat dikumpulkan hari Senin ya nak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalian bisa minta tolong bunda untuk mendampingi dalam hafalan. Paling lambat Senin setoran ke masing-masing guru tematiknya. Yang 3 jeda dengan Miss Rina, 3 Mina dengan Miss Siti. Ya
Nak. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di contoh yang satuan panjang tadi. Nah, kembali ke satuan panjang tadi. Nah, di sini ada tangganya. Miss, dibuat tangga seperti itu, iya, agar memudahkan kita menghitung dalam penghitungan secara matematikanya. Ada 7 satuan. Nah, setiap turun satu tangga, misalnya dari kilometer ke hektometer, misalnya dari meter saja, karena yang kalian pelajari meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Misalnya dari meter ke desimeter, kalau turun satu tangga maka kali 10 atau tambah 01. Turun 2 tangga maka kali 100 atau ditambah nolnya 2. Nah, itu apabila turun tangga dikali 10. Nah, kalau turun tangga 1 dikali 10, turun tangga 2 berarti 100. Kalau turun tangga 3 berarti 1000. Sekali turun tangga dikali 10 atau ditambah 01, sama artinya. Kemudian apabila naik tangga. Nah, nanti akan contohkan maksudnya turun tangga atau naik tangga itu seperti apa. Apabila naik tangga, maka setiap jenjang tangganya dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Gitu. Misalnya di sini. Di sini ada 10 mm panjang pita kakak. Nah, berapa sentimeter panjang pita kakak? 10 mm. Berarti kalau naik 1 artinya dibagi 10 atau dikurangi 0,1. 10 bagi 10 dapat 1 atau 10 dikurangi 0,1 maka nolnya hilang, tinggal 1 cm. Seperti itu. Nanti Miss akan contohkan. Semoga bisa dipahami penjelasan Miss sedikit ini. Langsung ke buku dahulu ya. Kita ke buku kalian dahulu halaman 26. Silakan disimak halaman 26. Contoh berikut. Ada sebuah penggaris. Nah, ada sebuah penggaris. Ada sebuah tali ya. Jika panjang tali 2 meter 75 cm, berapa panjang tali dalam satuan cm? Nah, ini soalnya. Panjang tali 2 meter 75 cm. Berapa panjang tali dalam satuan cm? Berarti yang ditanyakan adalah satuan cm. Kita lingkari. Nah, yang diketahui apa? Oh, yang diketahui tadi meter dan cm. Berarti yang sudah satuannya sama, cm, sesuai yang ditanyakan cm, diubah tidak? Tidak usah. Nah, ini sudah sama. 75 tidak usah diubah karena sudah sama. Yang diubah berarti yang meter. Karena meter yang diketahui meter, yang ditanyakan cm. Maka meter ini harus diubah menjadi cm. Baiklah, bagaimana caranya? Nah, 2 meter sama dengan 200 cm. Nah, kenapa bisa 200? Nah, kita lihat di satuan yang Miss tuliskan tadi, satuan panjang. Diketahui tadi 2 meter. Ya, kita masukkan di sini. Di sini 2 meter. 2 meter ya, Nak. Di sini 2 meter. Yang ditanyakan ke cm. Oh, berarti di sini 2 meter, 2 meter atau di bawah boleh. 2 meter, 2 meter. Ini dihapus ya. 2 meter yang ditanyakan cm. Ini di sini. Berarti turun berapa tangga ya? Turun atau naik? Meter ke cm, berarti turun. Kita hitung. 1 tangga, 2 tangga. Maka kalau 2 tangga dikali 100 atau tambah 02. 2 kali 100 sama dengan berapa? 200. Atau 1 tangga ditambah 01, 1 tangga tambah 01. Maka 200. Maka sesuai di buku kalian, 2 meter sama dengan 200 cm. Nah, 75 cm tetap karena satuannya sudah sama. Jadi tidak usah diubah. Yang diubah hanya ini, yang meter menjadi cm sesuai yang ditanyakan. Baiklah, setelah ketemu semuanya satuan cm, tinggal menjumlahkan 200 cm dan 75 cm. Maka panjang tali menjadi 275 cm. Seperti itu. Ya, satu contoh
lagi. Satu contoh lagi. Panjang papan tulis di kelas adalah 320 cm. Panjang papan tulis dalam satuan meter adalah 320 cm sama dengan 300 cm tambah 200 cm. Nah, dijadikan meter karena yang ditanyakan tadi meter, ya. Maka 300 cm ke meter, naik atau turun? Naik. Naik berapa tangga? 2. Maka dibagi 100. 300 dibagi 100 tinggal 3. Atau dikurangi nolnya 2. Satu tangga coret. Tangga yang kedua juga nolnya coret. Tinggal 3. 20 cm tetap. Maka 320 cm yang ditanyakan meter menjadi 3 meter 20 cm. Miss, kalau yang 20 cm mengapa tidak diubah menjadi meter? Ya, karena sudah diketahui dari 320 cm itu berapa meter. Ya, maka dapatnya hanya 3 meter, sisa 20 cm. Semoga bisa dipahami. Dan Miss akan membuat satu contoh lagi yang Miss sudah buat, yaitu di sini. Kalian bisa lihat, Miss membuat satu contoh di sini. Contoh lainnya. Miss mempunyai 720 mm. Nah, berapa meter dan berapa sentimeter? Maka 6 meter sama dengan Miss mempunyai berapa milimeter apabila 6 meter plus 12 cm. Maka 6 meter menjadi milimeter karena yang ditanyakan adalah milimeter. Maka ini meter dan sentimeter diubah menjadi milimeter semua. Diubah menjadi ini, ya. Maka yang 6 meter yaitu 6 kali 100 karena milimeter adanya di bawah. Maka turun 2 tangga, maka 6 kali 100 sama dengan 600 mm. Sudah sama. Kemudian tinggal yang 12 cm. 12 cm kali 10 karena cm ke milimeter turun 1 tangga. Jadi 10. Maka 12 kali 10 120. Maka hasilnya adalah 600 mm ditambah 120 mm sama dengan 720 mm. Di sini hasil akhirnya. Oke, baiklah anak-anak, semoga bisa dipahami. Sekarang langsung ke ayo berlatih. Di ayo berlatih. Pertama, di soal pertama, isilah tabel perbandingan sifat dan contoh bahan karet. Nah, silahkan kalian lihat di halaman 24. Isikan di sini, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan manfaat musyawarah yang kamu ketahui. Baca kembali di halaman 25. Tadi juga sudah ada, silahkan tulis kembali di sini. Kemudian yang ketiga, isilah titik dengan bilangan yang tepat. 600 cm berapa meter? Nah, kita akan masukkan ke satuan. 600 cm ke meter. Turun atau naik? Centimeter ke meter? Tuh, turun atau naik? Naik, ya. Jadi, centimeter ke meter. Di sini misalkan tunjukkan. 600. Tadi 600 cm ya. Ya, misalkan hapus dulu. 600 cm di sini 600 cm di sini berapa meter? Berarti tak naik 1. Nah, naik 1, 2, naik 2 tangga, maka 600 cm naik 1 tangga, maka dibagi 10. Nah, turun, naik, jadi dibagi 10, maka 600 dibagi 10 jadi 60. Di tangga desimeter. Di tangga 1 lagi 60 dibagi 10 lagi, atau langsung saja 1, 2, maka 600 dibagi 100. 6. Setiap naik tangga 1 maka dikurangi 0,1 atau dibagi 10. Kalau 2 tangga berarti bagi 100. 600 cm dibagi 100 sama dengan 6 meter. Tuh. Jadi berapa hasil yang 3A? Maka 600 caranya dibagi 100. Nah, seperti ini.
600 dibagi 100. Kenapa bagi 100? Karena naik 2 tangga. Maka di bawah coret 2 0, nolnya 2, di atas juga dicoret. Adil. Baru 6 dibagi 1 sama dengan 6. Maka 600 meter sama dengan 6 meter. Kemudian yang B silahkan nanti isi. Kemudian yang C 170 mm. 170 mm ke cm. Berarti naik 1 sama 170 dibagi berapa nak? 10. Maka nolnya kalau di bawah dicoret 1, maka di atas juga dicoret. 17 bagi 1, maka hasilnya 17 cm. Nah, maka di sini 17 cm. Yang D silahkan kalian kerjakan. Kemudian yang 4, nomor 4 sama. Titik-titik centimeter. Di sini ada 3 meter 37 cm. Yang ditanyakan satuan apa, nak? Sentimeter yang ditanyakan. Sentimeter di sini sudah ada, maka yang 37 tidak usah dirubah. Hanya yang diubah 3 meternya. Yang meter ini dijadikan sentimeter. Meter ke sentimeter turun atau naik, nak? Turun. Turun 2. Meter, desimeter, sentimeter. Maka kalau turun 2 artinya kali 2 tangga. 3 kali 100. Maka jadinya 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Nah, maka hasilnya 300 ditambah 37. Hasil akhirnya adalah 337 cm. Tuh. Dari mana? Dari yang tadi diubah ya. 300 3 meter menjadi 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Ditambah tadi 37. Maka 337 cm. Kemudian yang B. Sama. Ini cm. Yang diketahui meter ke cm. Ini sudah sama. Tidak usah diganti. Yang diganti hanya yang 5 M-nya saja. Maka meter ke cm sama. Turun 2 tangga. Maka ini yang nomor A sang ya. Nomor B. Maka 5 kali 100. Nah, sama dengan 5 kali 100 cm. Maka 500 cm. 500 cm tadi sudah ada 92 ditambah 92 cm. Maka 592 cm. Nah, seperti itu ya. Untuk yang C, D, E, F juga sama. Silahkan kerjakan di rumah. Jadi bagian nomor 3 yang kalian kerjakan B dan D. Nomor 4 C, D, E, F. Itu. Setelah itu silahkan ayo berlatih di pembelajaran 5. Kirim ke e-learning. Yang tadi di awal ayo berlatih 4 juga kirimkan ke e-learning. Baiklah Nanda sekalian, kita lanjut ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6 masih tujuan belajarnya yaitu tentang 1. Dapat melakukan musyawarah. Kemudian dapat mendeskripsikan benda dan dapat mengerjakan soal satuan panjang atau pengukuran satuan panjang. Meter ke sentimeter ya. Untuk ayo membaca. Itu ada percakapan antara ibu dan putranya ya. Dan putranya. Ibu, mengapa panci terbuat dari aluminium? Nah, kemudian ibu menjawab, karena aluminium dapat menghantarkan panas dengan baik, nak. Nah, dapatkah panci terbuat dari kayu, Bu? Tidak bisa, nak. Kayu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kayu yang terkena api akan dengan mudah terbakar. Nah, jadi bahan-bahan atau alat rumah tangga yang terbuat dari aluminium, logam itu penghantar panas yang baik. Apabila digunakan di dapur dapat mempercepat masakan kita. Kalau kayu bukan bahan penghantar panas yang baik, tapi penghantar panas yang buruk. Kalau kita bakar atau kena api, malah dia akan terbakar. Nah,
Jadi, apa yang kamu dapat simpulkan dari percakapan Lani dan ibunya? Maka panci atau atau bahan-bahan yang terbuat dari aluminium termasuk bahan penghantar panas yang baik. Besi, aluminium, logam adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Itu kesimpulannya seperti itu. Sedangkan kayu, karet, dan plastik adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas yang baik. Artinya ada bahan yang termasuk bukan penghantar panas, yaitu karet, plastik, kayu. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Jadi, Miss perjelas sekali lagi, kesimpulan dari percakapan Lani dan ibunya adalah aluminium, logam, besi termasuk bahan penghantar panas yang baik, sedangkan karet, kayu, plastik adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas yang baik atau bahan penghantar panas yang buruk. Itu ya. Baiklah, di Ayo Berkarya. Kalian sudah mengenal bahan dasar pembuat benda berdasarkan sifatnya. Tadi di awal sudah di pembelajaran 5 ya. Nah, sekarang carilah masing-masing sebuah gambar benda yang terbuat dari kayu, plastik, kertas, kaca, logam, dan karet. Satu benda dapat terbuat dari 2 macam bahan. Ayo kita lihat baik-baik di sini. Di sini ada kayu. Nah, kalau kayu, contohnya apa yang dari kayu? Meja kursi ya. Kayu, meja kursi. Kemudian dari plastik. Apa yang dari plastik? Botol minum. Kemudian dari kertas, yaitu ada kertas. Nih, kertas. Kemudian yang kaca ada kacamata. Kemudian yang dari logam ada gunting. Kemudian dari karet ada alas kaki atau sendal. Nah, yang ada 2 bahan. Satu bahan dapat terbuat dari 2 macam bahan. Contohnya yaitu digunting. Nah, gunting ini terbuat dari logam atau dari besi ininya guntingnya. Tetapi gagangnya terbuat dari plastik. Nah, gunting yang campuran antara plastik dan logam adalah gunting. Tuh ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Tuliskan kegunaan dari setiap benda tersebut. Meja dan kursi. Meja alas untuk menulis, kursi untuk duduk. Sudah tahu ya? Oke. Kemudian alas kaki untuk melindungi kaki kita dari berbagai bahan atau berbagai benda yang tajam. Kemudian gunting untuk memotong benda dan sebagainya. Kita tinggalkan saja ya. Kita lanjutkan. Lanjutkan di Ayo Bercerita. Masih tentang di musyawarah. Di dalam musyawarah dapat terjadi perbedaan pendapat. Tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Betul. Setiap orang memiliki pemikiran terhadap sesuatu hal. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai pendapat sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila ada teman atau orang lain yang berbeda pendapat, kita harus tetap mendengarkan dan menghargainya. Ya, tidak boleh mencela atau tidak boleh mengejeknya, karena setiap kita mungkin mempunyai perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Nah, yang baik bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Yaitu 1, menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Menyimak itu artinya tetap mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tidak mengejek pendapat orang lain apabila berbeda dengan pendapat kita. Yang keempat, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun atau bahasa yang baik. Kelima, menerima perbedaan pendapat dengan ikhlas atau lapang dada. Nah, itu adalah cara menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Ada 5 hal. Kemudian di Ayo Berhitung kali ini masih satuan panjang ya. Ayah Nina akan membuat rak buku untuk Nina. Ayah mengukur panjang kayu menggunakan meteran roll kecil. Selain penggaris, roll kecil juga termasuk alat ukur panjang. Berapa panjang kayu yang diukur ayah? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dari ujung
ke ujung. Kalau penggaris ini diukurnya dari mana? 1 atau 0? Dari 0, sayang. Dari 0, di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di ujung sini diperbesar, di sini di keterangan ada 205, 210. Setiap satu angka ke angka yang lain berarti 5 cm ya. 215. Nah, di sini 200. Berarti berapa setelah 205, 210, 215, 200? Terakhir tambah 5 cm lagi, 220 cm. Itu ya. Kita lanjutkan di halaman 30. Di halaman 30, panjang kayu yang diukur ayah Nina 2 meter 15 cm. 2 meter lebih. Sebetulnya ini 2 meter 15 cm itu kok 2 sih, Miss? Iya, artinya 2 meter ditambah 15 cm. Karena memang satuannya berbeda. Berapa sentimeter panjang kayu tersebut? Nah, ingat kembali seperti yang tadi dipelajari ya. 2 meter tambah 15 cm sama dengan yang ditanyakan adalah sentimeter. Maka harus dijadikan sentimeter semua. 15 sudah sentimeter, maka tidak usah diubah. Yang diubah hanya yang meternya saja. Meter ke sentimeter sudah hafal belum anak-anak? Turun 2 tangga. Maka kali 100, 2 kali 100, maka menjadi 200. Sudah 200 cm sudah ganti, satuannya sudah berubah sesuai yang ditanyakan, tambah 15, maka 215 cm. Nah, sekarang ini ayah Nina membutuhkan kayu lagi sepanjang 3 meter tambah 25 cm. Kayu manakah yang dapat dipakai? Artinya 3 meter 25 cm. Kayu manakah yang dapat dipakai menjadi cm? Lingkari dari gambar-gambar tersebut. Maka 3 meter tambah 25 cm. Kalau menjadi cm menjadi berapa? Meter ke cm turun 2. Maka 3 kali 100. 300 tambah 25. Jadi 325 cm. Kita lihat. Yang mana ya? Ini 300. Berapa ini? 305. Betul tidak? Tidak. Ini 310. Betul? Tidak. Tadi berapa? 325. Yang C 315, 20. Nah, 325 cm. Maka gambar yang ketiga adalah yang betul. Nah, kemudian berapakah panjang kayu Nina seluruhnya apabila dijumlahkan? Maka 2 meter 15 cm tambah 3 meter. Kemudian, nah ini, apabila dijadikan seluruhnya menjadikan cm, maka menjadi 540 cm. 215 tambah 325, ya kan? Kemudian ditambah berapa? 25 tambah 15, 40. Maka menjadi 540 cm. Semoga bisa dipahami ya. Kita langsung ke Ayo Berlatih 5. Latihan terakhir di subtema 1. Perhatikan gambar berikut. Ada sepasang alas kaki sepatu di sini. Bahan apa yang biasanya digunakan untuk membuat bagian yang ditunjuk pada gambar di samping? Bahan apa, Nak? Bawahnya biasanya karet ya. Karet atau plastik. Karet biasanya ya. Mengapa bahan tersebut digunakan? Karena termasuk bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau isolator. Artinya karena termasuk bahan penghantar panas yang buruk. Nah, agar tidak mudah kaki kita menjadi panas, kaki kita menjadi terlindungi. Tuh, silakan tulis di buku kalian ya. Kemudian bagaimana cara menghargai pendapat teman yang berbeda denganmu? Tadi sudah ada, silakan isi kembali di sini. Ada, yaitu berapa cara? Ada 5 hal. Cukup kalian tulis 3 hal saja ya, yang di halaman 29. Kemudian yang nomor 3, yang miselingkari, silakan kalian kerjakan dan nanti ayo berlatih 6, kirim juga ke e-learning ya. Nih yang A 6 meter plus 48 cm menjadi cm, maka ini tidak usah diubah. Ini saja. Meter ke cm turun 2 tangga, maka 100 kali 100. 6 kali 100 600. 648. Kemudian yang B 700 cm tambah 51, maka 751 cm. Nah, untuk yang C, E, F kerjakan sendiri ya. Nah, ini ada sudah diketahui 460 cm. Jadi berapa? 4 meter 60 cm. Mudah ya? Insya Allah mudah ya.
Miss harapkan kalian rajin belajar kembali. Dan hafalkan, jangan lupa hafalkan hafalan satuan panjangnya. Kemudian Ibu berikutnya nomor 4, Ibu memerlukan pita untuk menghias sarung bantal. Panjang pita yang digunakan adalah 5 meter 45 cm dan 155 cm. Berapa meter? Nah, oke, yang ditanyakan meter. Nah, dari beberapa latihan tadi, Miss harapkan kalian sudah lebih paham. Apabila belum paham, nanti dibantu oleh bundamu ya. Silakan dikerjakan nomor 4. Jadi, nomor 1 sudah, nomor 2 silakan kerjakan 2, kemudian 3 yang C, E, F sama nomor 4. Ya, silakan kerjakan dan kirimkan ke e-learning. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai pembelajaran 4, 5, dan 6 di subtema 1, tema 3C. Miss harapkan bermanfaat dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga bermanfaat. Dan apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa belajar kembali di pembelajaran offline, latihan kembali. Terima kasih. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.